nasihat para ulama kita, wabil khusus Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang merupakan alimul ulama atau muallimul ulama atau a'lamul ulama, yang mengajarkan kita untuk belajar dulu baru kita beramal dan berdakwah atau berfatwa. Bahkan walaupun beliau memotivasi untuk senantiasa berada di jalan ilmu dalam banyak hadis, dan tentu saja sebelumnya Al-Quranul Karim, beliau sendiri disuruh Allah SWT berdoa untuk senantiasa berikan tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Artinya bahwa proses belajar tidak ada henti-hentinya, karena memang wa fawqa kulli dzi ilmin alim, karena di atas setiap yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andainya seluruh pohon-pohon menjadi pena dan seluruh laut menjadi tinta untuk menuliskan kalimat Rabbi, kalimat-kalimat Rabb, maka tidak akan habis sekalipun kita datangkan sebanyak itu lagi tumbuh-tumbuhan yang jadi pena dan lautan untuk menjadi tinta. Dah habis. Subhanallah, benarlah kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Lau jalasna nufassiru ayatan min kitabillah tula hayatina." Andainya kita duduk menafsirkan satu ayat sepanjang hidup kita, tak habis-habis faedah daripada ayat tersebut. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan dorongan dan motivasi dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk senantiasa menambah dan mencari ilmu, dan beliau juga mewanti-wanti, mengingatkan bahwa ilmu itu harus dituntut lillahi ta'ala, harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tujuan yang ingin dicapai dari ilmu adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah itu adalah di antara hambanya adalah para ulama. Orang yang ada khasyah dalam hatinya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya, itu akan lebih teliti daripada setiap disiplin ilmu lain. Dokter yang hati-hati dengan mengobati pasiennya supaya tidak malah praktek, atau seorang insinyur bangunan yang hati-hati dengan rancangan dan arsitekturnya, maka seorang yang takut dia bangunannya runtuh dan rusak, atau seorang mekanik dengan keahlian montirnya takut nanti tambah rusak, dan sebagainya profesi lain yang hanya imbas keburukannya, hanya keburukan di dunia saja. Bayangkan dengan orang-orang yang berilmu agama, yang bila salah dalam mengajarkan, salah dalam praktekkan, salah dalam memfatwakan, imbasnya dunia akhirat. Dan sayangnya orang yang sudah tersesat dalam agama sulit untuk dikembalikan kecuali ila yasha Allah. Bukankah setiap nabi dimusuhi akibat ada tersesat atau penyesatan sebelumnya? Sedangkan sesat orang dalam mengobati mudah sekali untuk disadarkan. Bapak salah obat, salah operasi, pindah ke dokter lain yang lebih ahli dan benar. Salah dalam memilih, misalnya memilih insinyur bangunan, mereka akan cepat diselesaikan, mereka cepat mengakui. Cuma masalahnya syubhat dalam beragama itu subhanallah luar biasa, sampai puluhan ribu, ratusan ribu para nabi semuanya dimusuhi, dan begitulah sunnatullah pada ulama-ulama setelahnya. Oleh itu Allah SWT, Nabi alaihi salatu wassalam, Allah SWT dan Nabi alaihi salatu wassalam sangat mengingatkan
bahwa kita tidak boleh sembarangan dalam masalah agama ini. Maka dari niat saja, itu sudah tereliminasi dan terdiskualifikasi siapa yang akan menjadi orang-orang yang dengan ilmunya bertakwa dan takut kepada Allah, dan siapa yang dengan ilmunya justru semakin menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah yuridu bihi aradan min hayatid dunya lam yarah raihatal jannah wa anna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza wa fi riwayah wa fi masirati 70 kharifa. Siapa yang menuntut ilmu yang tujuan ilmu itu untuk mencari wajah Allah, lalu dia mencarinya untuk kepentingan duniawi, untuk kepentingan arad. Arad itu adalah istilahnya itu satu gejala sesaat. Namanya arad. Aradul maut, aradul marad, itu ada gejala yang datang sesaat. Jadi dunia ini diibaratkan hanya gejala sesaat. Misalnya gejala orang sibuk musim politik, maka kita korbankan ilmu untuk politik. Gejala ekonomi dengan ekonomi, gejala ini dan itu. Nah, jadi siapa yang ingin dengannya mencari aradan min hayati dunya, itu sesuatu yang sifatnya sekilas, kepentingan duniawi, harta duniawi yang kepentingan sekilas, tak akan mendapatkan baun surga. Dan baun surga itu didapatkan dari jarak kada wa kada, yaitu begini. Dalam surah dikatakan 70 kharifah, jarak 70 musim, arti 70 tahun. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi ingatkan, kalau lebih daripada itu, man talaba ilman liyumari bihi al-sufaha wa yubahi bihi al-ulama, aw liyatasaddara al-majalis lam yarah raihatal jannah. Siapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri di depan orang-orang jahil, atau untuk menandingi para ulama, atau supaya dikedepankan atau duduk di depan di setiap majlis, ini syahwah khafiyah, syahwat yang tersembunyi, orang seperti ini tidak mendapatkan raihatul jannah. Dan lebih parah lagi adalah orang yang pura-pura memiliki sesuatu tetapi dia tidak memilikinya. Kalabisi thawbai zur, seperti orang yang memakai dua pakaian dusta. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi dalil yang mengatakan bahwa at-ta'alum, bahwa memposisikan diri alim padahal kita tidak berilmu, tantangannya luar biasa, karena akan melahirkan orang-orang yang merusak agama. Karena rusaknya agama itu, seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala adalah banyaknya para penceramah dan sedikitnya para ulama. Innakumul yawma fi zamanin yakthuru fihi al-fuqaha wa yaqillu fihi al-khutabah wa ya'ti 'alaikum zamanun yakthuru fihi al-khutabah wa yaqillu fihi al-ulama. Sekarang kalian berada di zaman banyak ulamanya, sedikit penceramahnya. Nanti akan datang suatu zaman penceramahnya banyak, ulamanya sedikit. Para fuqaha, ulama yang penceramah pada umumnya adalah memainkan retorika dan logika. Sedangkan para fuqaha ini pada umumnya adalah mencari ilmu yang benar dan fatwa yang tepat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, para ulama menyebutkan bahwasanya siapa yang sabar beradu lutut dengan para ulama, maka suatu saat dia akan mendapatkan manzilatul ulama. Itu posisinya para ulama. Barangkali kaum muslimin dan muslimat, bagaimana adabnya yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi alaihissalam kepada Nabi alaihissalam. Nabi alaihissalam selalu atau sering melontarkan pertanyaan kepada para sahabat, baik secara kolektif maupun secara orang per orang. Misalnya, ya Mu'az, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Sebelumnya katakan, ya Mu'az inni uhibbuk, ya Mu'az inni uhibbuk, ya Mu'az inni uhibbuk, ya Mu'az aku mencintaimu. Sampai 3 kali.
Setelah Nabi katakan, tahu tidak kamu hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Ta'adduban, karena adab yang tinggi, ma'al alim, adanya seorang alim di depan kita. Mu'az mungkin dia bisa menjawab, tapi selalu memulai dengan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu yang sering dikemukakan oleh para sahabat. Subhanallah, dalam suatu ketika Abdullah bin Umar Al-Khattab hadir di majelis Nabi SAW menyampaikan bahwa ada sebuah pohon atau sejenis pohon yang tidak gugur daunnya. Tidak gugur daunnya. Dan itu adalah perumpamaan seorang mukmin. Lalu pergilah orang memikirkan, pergi ke sana, maksudnya pikirannya pergi kemana-mana. Dari menyebutkan pohon ini, pohon itu. Lalu kata Abdullah bin Umar, dan terlintas dalam pikiran saya adalah kurma. Tapi karena ramai yang senior di situ, saya menahan diri. Sampai Nabi SAW mengatakan innahan nakhlah. Setelah pulang, Abdullah bin Umar, ya abati, ya saya sebenarnya tadi nak jawab an-nakhlah, tapi segan karena ada Abu Bakar, ada ayah, ada Utsman dan sebagainya di situ. Subhanallah, adab. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan sampai hari ini kita lihat, kalau misalnya yang kita lihat sendiri di Arab Saudi, ketika masyayikh kibar, misalnya Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin berfatwa, masyayikh yang di bawahnya kadang juga mendekati, mereka tidak mengeluarkan fatwa selain itu, sebab mereka paham, mereka tak, fatwa itu berat, bukan sembarang orang, bukan ngaji sehari langsung bisa menjadi mufti. Jadi mereka itu saling menolak, kanu yatadafa'un al-fatawa, diriwayatkan dari sana. Ini tadi di zaman Nabi SAW. Ada Nabi, mereka tak jawab. Tunggu Nabi SAW memberikan jawabannya. Dan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Dan setelah Nabi meninggal pun, subhanallah, diriwayatkan bahwasanya bila suatu masalah yang sifatnya kontemporer, nawazil, para sahabat khalifah seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu tidak segan-segan mengumpulkan ahlu Badr. Coba lihat, ahlu Badr. Kenapa ahlu Badr? Mereka senior, ulama-ulama kibar. Karena rusaknya agama ketika dituntut dari orang-orang asagir. Asagir yakni ahlul bidah wal ahwa, yang hanya berbicara dengan dasar pemikiran dan hawa. Tentu tahu bahwa pemikiran dan hawa masuk ke bidang apapun pasti merusak. Pikiran hawa masuk ke akidah, rusak akidah, keyakinan. Coba lihat semua kerusakan, penyesatan akidah, saya ilmi banyak membahas masalahnya, kerusakan akidah. Itu karena hawa dan pikiran. Masuk ke bidang keduniaan, rusak. Dunia dibuatnya. Masuk ke ruang sosial, rusak sosial. Masuk ke ruang hukum, rusak hukum. Ruang kebudayaan dan ada istiadat, rusak budaya dan adat istiadat. Kenapa? Karena hasil pemikiran dan hasil renungan, hasil perasaan yang tidak berdasarkan ilmu adalah jahiliyah. Bukankah keyakinan-keyakinan jahiliyah lahir dari pikiran dan perasaan? Bukankah hukum-hukum jahiliyah lahir dari pikiran dan perasaan? Mereka menyuruh orang tawaf telanjang kalau tidak ada pakaian orang Mekah. Dari mana datangnya? Dari pikiran. Tidak ada ilmunya. Mereka menyusun 360 berhala dalam Ka'bah. Dari mana datangnya? Di pikiran dan perasaan. Tidak ada dalilnya. Dan seterusnya. Nah, ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Maka di saat itu mereka akan kumpulkan ahli Badr, kibar, as-sahaba. Apa yang mereka cari? Ada enggak dalilnya Al-Quran dan hadis? Bukan bagaimana pikiran Anda. Tidak. Siapa yang mendengar sesuatu dari Nabi SAW, dan bila sudah ada dari Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Inilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan kita lihat di zaman itu, bila ada orang yang dimintai fatwanya, dia akan katakan is'al fulanan fa innahu a'lamu minni.
tanyakan si fulan, dia lebih alim dari saya. Ini pantangan kita hari ini begitu. Ya. Saya dah tanya sama Ustaz Helmi. Lah tanya Ustaz Helmi, Ustaz tanya saya lagi. Ini bukan apa? Bukan karena mengakui Ustaz Helmi, bukan. Tapi karena kenapa ke dia ditanyakan, harusnya ke saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral kiram. Kadang-kadang dia bukan keahlian di bab akidah, bukan keahlian di bab fikih, tapi bicara tentang masalah akidah, lebih fikih, lebih alim dari ahlinya. Oke lah kalau seandainya mau belajar benar-benar. Kalau belajar 2 kali dalam semester bagaimana? Di jurusan yang lain pula. Bicara tentang hadis, belajar 2 kali semester lebih hebat dari orang yang belajar hadis setiap hari. Belajar tentang fikih dan seterusnya. Muta'alimun. Belajar sehari di awal, belajar sehari di akhir, langsung jadi mufti. Yang masalahnya seperti kata Syekh Bakar Abu Zaid, hanya dengan membuat penampilan seperti penampilan para ulama. Kalau di Indonesia penampilan ulama, kiai pakai sarung, pakai baju jubah, habis itu pakai sal atau pakai sorban, langsung jadi mufti. Pada subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Barangkali di ujung pembicaraan saya nanti akan dikembangkan oleh Syekhan hafizahumullah. Imam Abu Hanifah pernah memberi pelajaran pada murid terbaiknya, Imam Abu Yusuf alaihi rahmatu rabbih. Suatu hari sakit Abu Yusuf rahmatullahi alaihi. Nah, datang gurunya Abu Hanifah untuk menenangkannya. Maklumlah orang sakit perlu dimotivasi supaya berdoa dan cepat sehat. Karena orang sakit termasuk doa mustajab juga. Ya kalau kita menyinggung orang sakit, minta juga didoakan sama dia. Jangan kita aja yang doakan, rugi kita. Nah, minta juga didoakan olehnya, karena doanya orang sakit itu mustajab. Jadi disebut oleh Abu Hanifah, orang yang paling pantas hari ini untuk menggantikan posisi saya adalah Abu Yusuf. Masya Allah, semangat Abu Yusuf. Nah, itu buat saya kan. Dengan semangat itu Masya Allah sembuh. Setelah sembuh, dibukanya majelis di masjid yang syekhnya Abu Hanifah buka majelis. Yang biasa anak muda kan lebih semangat. Anak muda, apalagi di awal-awal kan pengajian kita rata-rata kan di awal ramai kan. Coba lihat nanti, awal buka kajian di suatu tempat, Masya Allah hadir 500. Bulan pengajian kedua sekali sebulannya tinggal 450. Bulan ketiga tinggal 200. Bulan keempat tinggal 150. Bulan kelima tinggal 50. Nah, bulan keenam tinggal 5 orang. Allah Ustaz. Jadi memang kita bagaimanapun memang kajian momentum itu lebih diminati daripada kajian rutin. Apalagi kalau pakai selabus dan kita. Apalagi kalau kita monoton pula. Ya kadang-kadang terpaksa juga, kadang belok-belok sedikit-sedikit. Setelah itu baru balik ke terminal asal. Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Abu Yusuf, ramai orang tentu berpengaruh pada majelis Abu Hanifah. Dah salah bicara. Jadi Abu Hanifah akhirnya dia utus orang untuk menguji muridnya tadi. Itu bukan dengan menyinggung, dengan menyindir, tidak buru-buru kan. Dikirim orang yang juga talibul ilmi untuk menguji muridnya Abu Yusuf itu, supaya dia paham. Memang al-labib bil isyarati takfih al-isyara an sarih al-ibarah. Jadi tanyakan nanti ke Abu Yusuf itu, ya ada seorang yang mengantarkan kain ke penjahit, minta dibuatkan jubah. Lalu orang ini karena pakaian bahannya bagus, akhirnya dia mengklaim itu miliknya. Artinya ketika pemilik datang, dia mengingkarinya, bahwasanya tak pernah ada kamu datang membawa kain di sini, ini pakaian saya. Subhanallah. Akhirnya terpaksa ngadu ke pihak berwajib. Setelah diinvestigasi, diselidiki, terbukti bahwa kain jubah itu pakai bahannya dari sang pemilik asli, bukan milik penjahit. Nah pertanyaannya, berhak tidak penjahit itu mendapat upah? Kalau dia jawab berhak, katakan salah, akhtat. Kalau dia katakan tidak berhak, jawab juga salah. Akhirnya pergilah ke majelis Abu Yusuf. Lalu dia bilang, Syekh, ada pertanyaan Syekh. Diceritakan, ada seorang warga pergi ke penjahit bawa bahan pakaian, lalu penjahit itu merasa pakaian itu bagus sekali, akhirnya diklaim sebagai miliknya. Ketika sang pemilik datang, dia bilang, tidak pernah kamu bawa pakaian ke sini, bahan.
Tapi jubahnya sudah ada, dan tergantung di situ. Akhirnya terjadi perselisihan, bawa ke polisi. Akhirnya terbukti benar pemilik asli yang memiliki. Tentu dikembalikan kepadanya jubahnya itu. Nah sekarang berhak tidak penjahit dapat upah atau tidak? Kata Abu Yusuf, berhak. Akhta'ta. Kamu salah. Oh, pikir juga. Oh ya, la istahiq. Bilang akhta'ta. Akhirnya Abu Yusuf paham. Ini bukan orang biasa, ini pasti ada yang nyusut ini. Dia tinggalkan majelisnya, pergi ke majelis gurunya. Minta maaf dia. Hanya dia tutup majelis lagi. Alhamdulillah, Abu Hanifah pun meninggal. Dia yang menggantikan sebagai khalifahnya. Begitu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Adab. Nah sekarang ini berapa banyak orang yang tidak beradab para ulama-ulama besar. Khususnya misalnya pemikiran Islam tapi mengkritisi Albani sebagai ulama hadis. Ini jurusan sastra Arab mengkritisi Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin dalam bab fikih. Mana tulisan Anda? Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, fatwanya puluhan jilid. Kitab-kitab syarah Zad Mustaqri sekian jilid, tafsirnya sekian jilid, syarah hadis sekian jilid. Bahkan di bahasa, di hadis, mustalah hadis punya tulisan. Bahkan Syekh antum saja tidak punya tulisan tentang itu. Sebanyak tulisan masyayikh itu. Nah, kenapa antum mengarahkan panah ke situ? Ya belum masanya. Atau antum jurusan budaya ketimuran atau humaniora dan sebagainya. Tapi masya Allah lisan, a'udzubillah, seolah-olah dia seperti Imam Syafi'i di zamannya atau seperti Abu Hanifah di zamannya. Nasallahu alaihi wasallam dari penyakit-penyakit seperti ini. Sehingga kata Ibnu Hazm rahimahullah, yang merusak ilmu syariat ini adalah para dukhala. Orang-orang yang bukan ahlinya tapi ikut ditekan limbung di dalamnya. Hasilnya apa? Seperti kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang yang berbicara sesuatu yang bukan spesialisasinya, spesifikasinya, bukan keahliannya, pasti mendatangkan hal-hal yang aneh-aneh. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kembalikan kepada saudara Kurai. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.